Kalau aku ya sementara ya mungkin mirip ya, ada beberapa produk yang mereka sudah inbound, udah nawarin. Ya nanti aku tabung kalau misal udah bisa bikin kandang kambing aku pulang sih. Udah itu aja sih intinya sebenarnya. Aku pengen hari-hari ngaret gitu. Karena ini udah satu ini dari nama tuh udah Farid, ngaret itu kayaknya bayangkan tuh pagi-pagi bikin cappuccino, makan getuk, habis itu ngarit, ngelus kambing, kan enak tuh hidup tuh. Ya, wah. Ada sedikit nyata. Apa? Iya, bulan depan. Halo, selamat pagi guys. Selamat pagi guys. Salam dulu dong. Ya, oke. Kayak gini ya. Tas ribet. Sehat Mas Warka. BTW makasih ya udah menyempatkan waktu Mas. Makasih Mas Farid. Sama-sama. Jadi kita kembali ke Wiratalk. Nah, karena Wiratalk kan ngobrol ya. Jadi bukan aku yang pasti kasih pertanyaan. Kita berhak untuk ngobrol apapun. Oke. Gitu. Nah, jadi pada Sabtu pagi ini karena sekarang Wiratalk udah buka pagi, jadi kita shoot. Syahdu nggak? Panas nggak? Panas. Nggak panas kan? Panasnya nunggu bentar lagi kayak. Bentar lagi. Bentar lagi Kamu kayak. baik-baikin dong, Coy. Iya. Gimana? Ini bukan masalah Wirati sih. Aduh. Ini emang Jogja mataharinya lagi 3 Oh, nih. anjay. Kemarin kita udah ngelewati beberapa episode Wiratalk sama Mas Bima, sama Mas Ali Ma'ruf. Kita ngomongin tentang personal branding, ngomongin tentang content creator, kayak gimana cara kita mulai untuk menjadi seorang content creator. Nah, kali ini langsung kita datangkan 2 content creator papan atas Jogja. Kak Iso. Mas Warka dan Mas Farid. Nah, Kak Iso. mungkin ini dulu perkenalan dulu dari Mas Warka. Mas Warka mungkin kayak dari keseharian, terus kayak tentang kontennya apa yang mau dibahas. Nanti baru ganti sama Mas Farid. Kesana mau kesana. Sini nggak apa, sini nggak apa. Halo. Ya jadi dulu sebenarnya kan memulainya itu kan aku dari nulis dulu kan. Kan memang sebelum aku kenal kopi aku kenal nulis dulu, sudah sejak SMP malah kan. Sampai nulis, terus kemudian pas kuliah kok terjebak di kopi. Terjebak. Habis itu kan ya nulis tentang kopi. Gitu. Oke. Per 2018 tuh essay pertama yang di Mojok itu aku ngerosting barista. Ngerosting barista. Dulu masih ingat judulnya apa, Mas? Ingat. Jadi barista sih keren, tapi yakin. Yakin duitnya maksudnya? Pertama ya, 2018 essay pertama yang tayang di Mojo. Betul, aku dulu pernah juga Mas Mubar. Berapa coba? Berapa? 5.500 per jam. Per jam. Aku dulu masih mahasiswa. Jadi pulang kuliah. Itu berapa jam? Nah, kebetulan dulu dapat owner yang baik banget. Jadi dia tuh memperbolehkan untuk masuk kapan aja asalkan kuliahmu udah kelar gitu. Jadi kadang sehari masuk 3 jam. Sehari masuk 6 jam kayak gitu dulu. Oke, intermezzo lanjut. Ya nggak apa-apa. Ya itu makanya kan jadi barista sih keren, tapi emang yakin. Tapi sebenarnya nggak perlu nggak sepenuhnya ngerosting karena aku bilang jadi barista itu gini. Manis-manisnya ini, tapi pahit-pahitnya banyak banget. Itu saya pertama ya tayang terbit di Mojok waktu itu. Habis itu ketagihan kan lu si Mojok main kan dibayar. Oke, Itu yang bikin nagih sih. Itu yang bikin Itu yang bikin nagih. Soalnya nggak bisa dimungkiri Mojok itu salah satu media yang memang susah ditembus tapi bayarannya gede. Per tulisan. Sampai sekarang? Iya. Ada pausnya ya. Ada hostnya. Iya. Makanya masih sering nulis. Pas sering nulis nah. Habis itu kan ada mojo.co, habis itu buka namanya Terminal Mojo. Itu versi UGC-nya lah. Tapi tetap dibayar, tetap dikurasi juga. Itu bahkan hampir kayak media sosialku dulu. Bisa-bisanya aku ngerasani temanku sama menulis bisa tayang. Ngerasani temen nulis tayang di artikel. Eden. Itu bener-bener jadi kayak media sosial antara anak-anak terminal gitu pada masanya itu. Kan memang lagi nakal-nakalnya kan Mojok waktu itu. Iya. Nulis-nulis tentang, dan mayoritas memang artikel tentang kopi yang aku tulis. Terus itu Mojok buka divisi liputan, aku juga join jadi salah satu reporternya di sana, meliput banyak tentang kopi-kopi juga. Dan sebenarnya kan liputan tentang kopi itu sebenarnya cikal bakalnya saat aku menjadi meliput street coffee itu awal itu. Oke. Nah terus habis itu kan lumayan mulai vakum kan nulis di Mojok. Terus mulai coba bikin konten tahun lalu. Tahun lalu itu mulai coba memicu ledakan. Memicu ledakan Di dunia. Tapi kopi. sebenarnya ledakan yang Mas bikin tuh reasonable gitu, karena mungkin
sebelumnya seorang penulis otomatis secara riset juga cukup dalam gitu kan. Dan dari pengalaman-pengalaman itu otomatis juga akhirnya muncullah semacam bahan yang banyak dimiliki yang itu bisa jadi konten sebanyak itu gitu. Udah nulis kopi, bergelut di industri kopi juga, jadi barista juga, pernah punya kedai tapi bangkrut ya. Nah, tapi kan gini Mas. Iya. Kenapa menjadi meledak? Karena kan aku out of nowhere kan. Aku tidak, ya ngapain sih kita di media sosial? Aku adalah seorang ini. Oke. Ya kan maksudnya ini tuh siapa tiba-tiba ngomong gini gitu. Oke. Itu yang bikin geger. Tapi kan lama-kelamaan oh dia pernah nulis, oh dia pernah ngebar, oh dia akhirnya mungkin Akhirnya mulai kayak yang mungkin kayak tadi kayak mungkin kayak anggapan orang awam kayak waktu pertama kali meledak cawingi sore misalkan gitu ya. Nah, karena belum ngulik. Nah, setelah tahu tentang pengalaman dan identitasnya akhirnya kayak oh, apa yang dia katakan memang sesuai dengan apa yang dia pernah jalani dulu gitu. Iya. Jadi lebih konkret, lebih trusted kali ya bisa dibilang ya. maksudnya ada alasan di balik itu lah. Keresahan itu kan sebenarnya cuma keresahan kita semua kan sebagai Saya termasuk. Nah, kalau Mas Ferit gimana? Maksudnya kalau untuk sekarang sehari-hari terus kayak dari background gimana, Mas? Aduh, gimana yang jelasinnya ya? Aku tuh juga start sebenarnya malah bukan di konten juga, sama kayak Mas Larka awalnya kan nulis. Aku dulu awal kerja profesional tuh ngajar bahasa Inggris. Wih, Ya itu mungkin ada yang tahu, ada juga yang enggak ya. Gitu, awalnya ngajar bahasa serius Inggris. Pak Guru kan dulu? Dulu. Dipanggilnya Pak atau Kak? Enggak, dipanggilnya Sir. Oh jadi anjay. Sir. Kalau nggak Sir, Mister. Oke, Mister. Nah, tapi dulu panggilanku di sana bukan Farid, Tapi? Ocit. Oh. Jadi mungkin teman-teman yang di kampung Inggris taunya Mr. Ocit, bukan Farid. Terus 2020 Maret, sekitaran Maret aku akhirnya kelar dari bahasa Inggris toh. Karena ternyata jaga asrama menjadi bapak semua orang tuh, waduh, angel banget. Oh jadi emang tugas dulu waktu ngajar bahasa Inggris itu emang sekalian Jaga asrama juga. berarti kayak gus-gus di pondok gitu? Aduh, Gus di pondok kan terpandang ya. Yang jaga kos kalau misal di kampung Inggris tuh lebih kayak bukan dipandang, tertendang. Tertendang. Karena waktu itu aku ngajar masih umur 20. Ya kan, tapi penghuni kos sama yang ku ajar itu kan ada yang S1, ada yang S2. Mau nggak mau kan sangar yo. Mau nggak mau kan aku harus memposisikan diri menjadi bapak mereka yang notabene lebih tua kan. Iya. Itu rada susah ya karena dipaksa menjadi tua. Tuh, terus aku move ke kopi. Ya seperti yang Mas Lara bilang tadi. Gajimu berarti 5.500 per jam. Dulu pernah segitu. Ya, pernah tapi segitu. dulu Aku awal kerja itu 23.000 sehari. di sana. Di Salatiga. Oke. Di Salatiga. Serius, Mas? Serius. Tapi benefit selain materi yang mau dapetin banyak banget ya? Ya jelas itu udah dapat kesempatan juga Mas. Maksudnya aku juga daftar sebagai barista kan no basic tuh. Iya. Terus daftar, terus kita dikasih kesempatan belajar itu kan dibayar di sana. Daripada sekolah mahal banget. Daripada sekolah mahal banget dan belum tentu kita bisa langsung terjun kan. Tapi betul aku juga dulu pernah waktu kuliah kan ngebar 5.500. Terus setelah beberapa tahun berikutnya aku magang 0 rupiah 3 bulan ngebar. Iya, 0 rupiah. Aku bener-bener bilang ke owner coffee shop itu pada waktu itu kayak aku tak kerja di sini, nggak usah dibayar tapi kasih ilmu ke aku gitu. Itu pernah selama 3 bulan. Nah, tapi itu berarti dari inisiatifmu sendiri. Inisiatifku sendiri. Tak kira Dan akhirnya dari ownernya nggak ngasih. Oh enggak, aku yang minta gitu. Karena memang bagiku tuh ilmu tuh sangat lebih dari itu gitu. Mahal. Karena memang kita punya tujuan ke depan. Maksudnya kayak sering yang kamu bilang kayak jangan jadiin barista sebagai batu pondasi. Nah, jadikanlah batu pijakan. Kayak gitu. Jadi dulu aku berniat untuk tidaklah nembung ke owner coffee shop itu. Aku tak belajar, tak ngebar di sini tanpa bayaran apapun, tapi kasih aku ilmunya. Itu aku pernah lakuin juga gitu. Ya, itu juga sama aja jatuhnya sebuah bayaran yang akhirnya intangible kan. Ya, malahan, sepakat. tangible tuh. Terus dari 2020 aku pindah ke 2-3 kedai. Terus karena corona kan ada PHK tuh. Iya. Kedaiku tutup. Kedai maksudnya tempat aku kerja. Iya. Tutup. Dan dengan gobloknya, ya kalau misal barista kan rata-rata junior barista, senior barista, ya at least head bar lah. Head bar, terus ya naik dikit lah manajer, nah baru mengembangkan karir tuh. Aku junior barista buka dewe, bodoh. Oh, pernah buka dewe juga? Pernah. Di Salatiga atau di Bawen? Di Salatiga.
di salah Betul ya? Dulu namanya Itu Tinampi. corona padahal. Corona, aku Bagus. buka begitu buka loh habis lebaran tahun 2021. Buka 2 minggu kemudian pengumuman PPKM 2. Sedap. Akhirnya dia cuma bertahan 9 bulan. Oh, melahirkan dong. Kayak lagu Nebrodin. Kandungan. Dulu Mas Laka kira-kira berapa lama waktu bikin gede? Setahun sih. Gak sampai setahun. Sama kita. Pernah buka tutup. Gak sampai setahun juga. Oke. Tapi itu ngasih banyak banget pelajaran sih. Ya salah satunya sampai sekarang bisa ngonten tuh kan dipaksa dari kedai juga toh. Buka sendiri, kedainya kecil, modal sendiri, mau nggak mau kan harus belajar ngonten juga. Awal mula ngonten gara-gara itu. Setelah misalkan ngonten untuk kayak coffee shop sendiri, terus Kalau sekalian lah pribadi gitu. kalau pure ngonten foto Instagram tahun 2015 2016 tuh bisa dikatakan konten gak sih? Ngonten. Bisa ya. Konten. Ketika like for like itu masih sangat-sangat Iya. berguna. Bener. Aku ngonten berarti kalau itu termasuk ngonten berarti aku ngonten dari tahun 2015 16 something waktu logo Instagram masih coklat itu loh. Sing rada elek. Itu. Oke. Tuh, tapi ini sampai 2020 dia 2020 sampai 2024 itu stuck di 2700, 2400 naik turun. Baru ketemunya di 2024 pertengahan. Tapi gini, waktu awal-awal kamu ngonten itu kamu memang ada visi atau tujuan untuk pengen boom nggak gitu? Awalnya enggak, karena kan aku dulu kontennya tuh yang aku share tuh adalah naik gunung, ngopi di gunung, ngopi di bukit. Tujuannya sebenarnya aku kan kebetulan temanku banyak, maksudnya aku punya teman di luar kota juga. Aku cuma pengen ngasih lihat ke mereka, kamu bekerja keras, lihat dong hidupku santai. Oh, Tapi itu menjadi masalah jika yang viral yang itu. Iya itu akan jadi masalah. Kalau misalnya yang viral yang konten gunung, kayaknya aku seminggu sekali naik gunung. Effort banget ya. Sangat bikin effort. 2 konten, 1 konten. Harus naik gunung. Satu kali naik gunung nabung konten buat 3 bulan. susah. Oh, jadi gitu. Jadi memang awalnya bukan ditujukan untuk aku ngonten agar segera pengen nge-boom, agar aku akhirnya jadi kayak konten kreator untuk kayak sekarang ini gitu Enggak, awalnya juga pengen itu ngasih tahu ke teman-teman. Kan sekarang ya Din, kalau misal mungkin kalian sudah merasakan kan kalian lebih tua ya. Kayak lama-kelamaan temen kan makin surut Ya, hilang makin gitu. sedikit. Nah, salah satu fungsi sosial media kan at least kita udah nggak chat, kita jarang ketemu. Tapi kita tahu, oh, dia baik-baik saja. Dia masih hidup, ya kan? Oke. Ya at least aku ngasih tahu ke tapi bener teman-teman. sih. Iya kan? Tapi bener-bener. Misalkan aku ngeliat temen lamaku gitu kan, gak pernah posting, aku kayak mikir, ada apa orang ini ya? Kenapa ya? Iya kan? Tapi at least dia sekali nih, dia bikin story yang kayak jalan-jalan. Oh, hidup dia aman-aman aja. Ya udah. Nah, nanti kalau dia hilang baru tanyain, kamu nggak apa-apa? Gitu tuh. Jadi Iya, kayak relate gitu. banget ya. Aku Ya. baru menyadari itu. Ya kan kita juga nggak bisa, misal kita mau pergi ke satu daerah, ternyata di satu daerah itu teman kita banyak, kan nggak mungkin kita ngabarin satu-satu. Ya udah bikin story aja. Nanti kan mereka oh ini si Farid lagi OTW ke Jawa Timur. Nah nanti mereka yang reach out, Farid aku free nanti mampir, kan gitu. Oke. Salah satunya gitu. Kalau Mas Harka? Apa? Start kontennya itu? Iya, starting konten itu memang dari awal di-setup untuk ini agar segera boom naik, atau memang sebenarnya ini tuh adalah kayak bagian dari apalah, atau mungkin kayak Kalau aku sebenarnya cuman ingin menyampaikan apa yang dulu versi tulisan menjadi versi video sih. Karena memang menurutku ya, kalau misalkan karena aku nulis, aku ingin tulisanku dibacakan, dan aku merasa ide dari tulisan tersebut akan lebih diterima banyak orang jika itu aku buat menjadi short form video. oke. Nah, jadi memang tujuanku adalah ingin menyampaikan sesuatu. Aku paling simpel menyampaikan keresahan lah, menyampaikan keresahan. Dan kalau misal memang ya mojok adalah mojok ya, meskipun tulisan kayak gimana pun yang udah tayang pasti banyak dibaca gitu. Tapi aku merasa kalau itu ditampilkan di platform video vertikal, Reels atau TikTok atau Short, itu mungkin akan dijangkau lebih banyak orang. Tetap tujuan utamanya ingin menyampaikan sesuatu sih. Dan lebih mudah untuk lebih shareable lah ya. Iya betul, secara full. Kalau nulis lebih effort itu sih. Iya, bener sih. Enggak juga Enggak sebenarnya. juga. Tapi soalnya kan mau itu short form atau long form tetap ditulis kan. Kalau akal aku loh, kalau iya, aku. iya. Jadi apa yang tidak, intinya semua yang aku tampilkan itu adalah semuanya sudah tertulis. Kan bahkan ada momen di mana artikel panjangnya tayang di Mojo.
aku ubah menjadi video versi pendek, aku tayangkan. Aku tahu itu sih yang mana. Nakal itu kontennya mas. Nakal banget. Nakal. Yang mana ini? Ya. Karena mungkin Cuci laundry gitu. Itu kan. Itu nakal banget. Iya sih, itu sering terjadi sih. Dan kemarin aku baru berkunjung ke salah satu tempat yang punya kemungkinan itu juga. Jujur aja, jangan sebut di situ lah. anjir. Itu jangan di situ lah. Jangan dimasukin. Jangan ya, bahaya. Ya. Kita tuh bahaya. good boy jadi sini. Anak sopan, anak baik. Nanti kita bahas itu di Di sini ya. Kenapa bisa ada kok bisa yang nanti ya? Nanti. Tapi sebenarnya kan gini kan, maksudnya dari dua fenomena Mas Raka dan Mas Farid, untuk terjadinya konten yang boom itu, yang viral itu sebenarnya kan memang dari kalian berdua tuh tidak men-set up gitu kan, karena kan sebenarnya kan tujuanmu adalah untuk menyampaikan keresahan, karena memang kamu udah cukup lama bergelut di industri ini. Kalau Mas Farid kan kayak arsip ya, atau mungkin kayak untuk memberikan kesan ke teman-temannya bahwa kayak aku ini enjoy, aku ini nggak apa-apa, aku ini happy gitu kan, dan kamu capek kerja ya, ini aku santai gitu. Iya, gitu kan. awalnya Nah, gitu. Awalnya gitu. Nah, terus dengan momen tertentu akhirnya bisa boom gitu. Dan akhirnya menjadikan kalian adalah seorang content creator sekarang gitu. Maksudnya aku lihatnya gitu, content creator. Nah, ngerasa beda nggak before boom sama setelah boom dari Mas Raka sendiri? Aku malah nunjuk aku. Perbedaan dari segi apa dulu? Mungkin dari yang kita rasain lah, yang kamu rasain gitu. Perbedaan jelas ada. Kalau bahkan aku sampai merasa gini, dulu awal-awal kan bener-bener aku nabrak sana nabrak sini kan. Sekarang sudah sedikit aku rem karena aku khawatir beberapa tempat yang katakanlah pernah aku liput ada imbas buruk lah dari misalnya aku terlalu frontal terhadap sesuatu. Itu sih yang aku rasain itu. Misalnya aku meliput street coffee gitu kan berarti kan otomatis orang akan melabeli street itu terasosiasi dengan aku gitu. Meskipun aku bilang enggak, aku cuma ngeliput, tapi tetap stigma itu ada gitu. Saat aku tiba-tiba berulah yang terlalu gila gitu misalnya, pasti kan sedikit atau banyak akan mengefek terhadap mereka street coffee itu. Entah orang-orang yang misalnya benci aku nggak mau kesana karena pernah diliput atau apa nih. Jadi aku lebih memilih untuk sedikit lebih berhati-hati. Nyenggol sana nyenggol sini lebih aku kurasi scriptingnya. Oh ini kayaknya berpotensi deh gitu. Tetap jadi aku samarkan itu. Lebih ke itu sih. Lebih. Karena Lebih hati-hati. Kalau kamu? Karena kan gini kan, maksudnya kalau yang aku rasain ya kan, kita kan udah cukup lama ya. Maksudnya dari sebelum kamu sekarang sama sekarang gitu kan. Aku ngerasa gak ada yang berubah ya gitu. Agak dia berubah tuh. Nah, tapi kalau dari sisimu gimana? Maksudnya kamu ada ngerasa yang ada berubah gitu nggak? Ini kan aku kan ngeliat dari luar gitu. Yang berubah banyak. Contoh paling gampang ya. Sekarang aku misal lagi mau pulang ke Bawen, lagi capek tuh Mas. Kayaknya aku melipir Indomaret deh. Aku melipir Indomaret seperti biasa. Ini sebut merek boleh deh. Ya boleh. Nah, beli sari roti terus kerating deng. Niatnya kan makan dulu, kerating deng dulu doping tuh. Iya. Mau melanjutkan. Duduk di depan Indomaret. Tiba-tiba ada bapak-bapak. Mas mau pulang Bawen. Lah kan anjir. Itu cukup seram ternyata. Tapi ada part yang itu menjadi menyenangkan. Karena emang basicku kan ekstrovert tuh. Ekstra ekstrovert mungkin malah. Suka ketemu sama banyak orang. Bahkan sebelum si followers ini naik, followersku di 2.700, aku berani jamin 2.400-an itu aku kenal semua. Karena emang aku jarang fallback orang yang aku nggak kenal. Kecuali memang aku ngelihat some point di konten mereka. Baru aku follow atau aku fallback meskipun nggak kenal. Karena aku bisa ngambil sesuatu dari situ. Nah, jadi dari 2.400 follower yang memang semuanya temanku, mereka tahu jokesku kayak gimana. Nah, tapi waktu tiba-tiba naik, aku masih belum bisa kemarin tuh memposisikan diri bahwa yang mengkonsumsi video atau kontenku sekarang itu orang umum, nggak cuma teman-temanku. Ya, oke. Nah, itu jadi aku sedikit ya itu lagi menahan diri karena sebenarnya di hidupku yang lumayan mengasyikkan ini, aku adalah pribadi yang suka dark jokes. Iya, sepakat sih. jangan di sini ya. Jangan di sini. Nah, karena aku suka dark jokes, jadi dark jokes itu nggak bisa aku bawa di konten. Bener-bener harus disimpan. Ya mungkin kalau misal jokes-jokes yang kayak apa ya,
yang kayak titipan papa itu kan masih bisa ya, itu general kan. Ya, bener. Tapi kalau jokes-jokes yang lain gitu kan itu mungkin agak riskan lah. Ya akhirnya harus menahan diri itu tadi. Ya, mungkin sebenarnya perbedaan di situ. Tapi kalau misal perbedaan ke teman-teman apa gimana ya buktinya kita juga masih sama-sama aja tuh. Iya sih bener. Kalau aku pribadi emang kayak nggak ngerasa ada yang berubah gitu. Nggak ada yang berubah. Ya Cuman tadi tetap secara intisarinya mirip ya, kayak lebih menjaga diri. menjaga diri gitu. Karena nggak mau dikonsumsi publik kan. Sengeri itu ya. Sengeri itu bagi sosok konten kreator dalam tanda petik berulah gitu kan. Itu bawa reputasi yang sangat mengerikan ya. Karena semuanya bisa diperdebatkan. Kontenmu aja dibilang apa? Iya. Konten Ya, aman. aku kemarin baca kayak bahwa konten itu terus Ada kata-kata antit. Padahal kontennya aman banget. sama aja di pin. Dipin karena aku nggak mau ini juga nggak mau jadi bahan pikiranku kan. Aku juga sadar maksudnya konten apapun selama ranahnya di sosial media kan pasti selalu ada celah. Pasti ada celah kan. Pasti juga bakal ada yang nggak suka. Ya udah itu haknya mereka juga karena sebenarnya aku juga ketika lewat ke timeline-nya mereka kan aku juga nggak izin permisi lewat 66.000 kan nggak toh. Iya. Jadi kan itu biasanya asal lewat aja dan itu juga ya terserah mereka mau suka atau enggak. Cuman ya itu tadi sisi seremnya bahwa kalau misal emang itu base-nya di sosial media yang mana kita nggak ketemu, semua orang akan menggonggong. Tapi waktu ketemu kayaknya kalau dia orang yang ngetik itu datang terus aku, "Mas mari ngopi dulu." Kayaknya dia aduh gimana ya? Riko juga atau karena kan mereka nggak kenal kita secara personal juga kan. Sebenarnya kan kalau untuk era sekarang, terutama untuk anak-anak muda sekarang kan profesi konten kreator itu kan memang salah satu profesi yang cukup dikejar ya gitu. Cukup dikejar sama anak muda sekarang karena kan mungkin anak-anak muda sekarang atau mungkin aku secara pribadi ngelihat konten kreator kok enak banget ya gitu. Contoh nih, misalkan aku kan di agensi gitu kan, aku hampir tiap bulan nyari konten kreator buat endorse itu. Aku chat, halo kak, boleh share recordnya gitu. 5 juta kak per postingan. Aku langsung mikir, anjing enak banget ya gitu kan. Aku mau dapetin segitu tuh harus kerja banding tulang. Dia datang, halo, 5 juta coy gitu. Nah itu kan makanya banyak yang pengen jadi konten kreator. Tapi kalau dari kalian berdua tuh sebenarnya melihat sosok kalian sebagai konten kreator itu memang bisa dikatakan bisa long last atau memang ini mungkin bayanganku hanya sekedar perjalanan yang singkat dan aku harus nyiapin step berikutnya atau gimana kalau menurut kalian? Jadi konten kreator kan memang mendapatkan exposure ya. Iya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan exposure itu yang akhirnya menurutku penting. Kayak misalnya, sudah naik nih. Iya kalau misalnya mau naik terus ya kita selalu berusaha untuk bisa naik terus kan. Yap. Tapi saat punya exposure yang besar itu, kita memanfaatkan exposure itu untuk apa nih? Apakah nanti untuk membuat produk dan dijual atau untuk membuat brand tersendiri ya produk bersih atau mau gimana? Jadi kan intinya adalah kalau kita bisa memanfaatkan exposure yang sudah luas tersebut, kita kan nanti bisa next step ke yang lain. Jadi konten kreator itu hanya sebagai penyampai apa yang ingin kita katakanlah lakukan selanjutnya. Misalnya tiba-tiba Farid nulis buku itu misalnya ya, mau terbit kan? Belum ya? belum tahu masih draft. Misalnya kan dari katakanlah dulu kamu nulis buku lempar ke penerbit, siapa nih Farid lempar gitu kan lah. Sekarang kan dengan exposure gini bisa nulis buku akhirnya kan bisa tervalidasi, oh iya ini keren, ada yang mau beli juga, akhirnya kan membuka jalan ke sana kan. Akhirnya itu memanfaatkan exposure untuk hal yang lain itu yang paling penting di situ gitu. Menurutku gitu sih. Dari kamu ada sudut pandang lain? Kalau dari aku sebenarnya exposure atau mungkin let's say kita bisa ngomong itu followers juga ya. Bisa dikatakan followers kan itu juga sebagai massa tuh. Nah berarti ketika seseorang punya massa, bisa dikatakan dia juga punya power. Siapa tahu aku mau bikin partai ya. Enggak. Maksudnya kalau menurutku ketika ada banyak orang yang melihat, at least kita itu sedikit banyak walaupun nggak banyak juga mungkin didengar. Iya kan. Nah, jadi sebenarnya kalau menurutku itu bisa jadi tempat buat kita sharing juga bahwa apa yang mau aku sampaikan di konten ini tuh bahwa sebenarnya hidup tuh nggak serumit itu loh. Iya toh. Hidup tuh nggak serumit itu loh. Kita tuh yang bikin rumit tuh ya kita gitu. Maksudnya kayak bersihin rumah itu aku pakai sapu bisa, nggak harus pakai vacuum cleaner gitu loh.
sesederhana itu. Maksudnya juga ngambil konten itu ketika tadi balik lagi ke Mas Fatah, banyak orang yang mau jadi konten kreator. Jadi konten kreator tuh nggak harus nunggu alatnya bagus loh. Aku start tuh pakai iPhone 6s. Itu setelah mau nyoba geser ya. Sebelumnya malah aku pakai Redmi 2 atau apa itu, harganya 700.000. Second lagi. Yang enggak ya. yang lola banget itu. Kayaknya kalau 700 nggak second. Memang baru segitu. Maksudnya kita tuh bisa start small juga kan. Nah, mungkin poin-poin kayak gitu mungkin yang bisa harapannya sih banyak konten kreator bisa sampaikan ke orang-orang yang ngikut juga. Karena jadi konten kreator itu kita juga punya suara kan. Suara itu bisa jadi didengar, bisa jadi tidak. Gitu kan. Tapi kalau dia bakal long last atau enggak, ya tergantung masing-masing dari si konten itu juga. Aku pun bikin konten daily, bisa jadi orang-orang nanti bosen, lah hidupnya begini terus, gantilah nyari yang lain kan. Bisa jadi ya toh. Tapi kan ada juga yang kayak aku dapat beberapa DM, Mas, makasih udah bikin konten ini, aku jadi mulai bersyukur dengan hidupku yang ternyata dengan sederhana itu enak. Nah, itu sebenarnya yang putari sebenarnya. Karena kalau misal dapat kata-kata kayak gitu, mau dibayar 2 juta, mau dibayar 3 juta, mau 5 juta sekalipun, sama say thank you yang kayak gitu tuh itu beda rasanya. Saya emang bener lihat kontennya dia tuh aku kayak mungkin kalau aku pribadi ya, mau storyin kamarku yang kasur busa itu kulitnya udah sobek, aku malu cuy, bajigur. Iya gitu. Ini kasur busa, udah sobek, kamu nggak dispray. Kelihatan bajunya juga sobek. Aku jujur malu loh. Tapi pembawaanmu itu mencitrakan bahwa nggak perlu malu cuy, gitu kan. Nggak perlu, maksudnya kemarin aku sempat salah satu kontenku itu dipakai sama anak Twitter atau X. Dia bikin konten tentang aku. Nah, aku mungkin ini memahami ya, karena di media kan semua bahasa beda-beda tuh, Mas. Nah, di X itu dia dengan frasa atau diksi yang mengatakan menjual kemiskinan. Iya. Nah, mungkin itu juga perlu digarisbawahi. Bukan masalah menjual kemiskinannya, maksudnya miskin dan sederhana itu beda. Iya, sepakat. Iya kan? Sepakat. Kalau misal dikatakan aku beli baju bisa kok. Bisa, tapi yang kayak baju robek dikit tuh ngapain dibuang? Kita masih bisa pakai gitu. At least juga itu baju kepake di rumah doang kan, sama di konten dikit ya mungkin sebenarnya nggak apa-apa juga gitu kan. At least ketika kita punya barang, kita nggak harus yang kayak barangnya rusak dikit buang gitu kan, nggak. Yang penting kita juga bisa memanfaatkan barang-barang biar dia juga nggak jadi sampah juga. Sayang banget. Tapi itu loh, aku malah nggak lihat deh, maksudnya itu ngomong kayak gitu loh. Apa? Yang kayak menjual kemiskinan. Padahal kesan aku dapetin bukan kemiskinannya, coy. Tapi lebih ke hello, kita harus apa adanya gitu. Dan harus bisa menempatkan sesuatu pada porsinya. Iya. Kamu kerja ya rapi keren. Kamu di rumah ya ini pakaian rumah emang kayak gini. Masa kita macul pakai jas gitu kan? Iya. Ya kan lucu ya. Lucu kan? Malah sesuatu yang bener-bener dibuat-buat kan jadinya. Jadi kan? ada juga ya memang bermacam-macam. Ada juga. Tapi kalau menurutku itu bukan penggunaan bahasa yang jelek sebenarnya. Emang bahasa di Twitter kayaknya harusnya gitu. Harusnya gitu, biar laku gitu kan. Biar ribut. Biar ribut. Ya kan ya perbedaannya paling itu. Ya tapi balik lagi kalau misal masalah long last atau enggak, sosial media dinamis kan. Betul. Dinamis, sangat-sangat dinamis, yang kayak misal bisa survive lama ya alhamdulillah, kalau nggak survive lama ya udah berarti emang jadi barista adalah batu pondasi. Gitu aja. Iya. Ini pertanyaan terakhir karena waktunya udah cukup panjang gitu. Jadi aku mengamati beberapa personal gitu kan, yang memang dari segi backgroundnya dia adalah seorang content creator, terus dia bikin brand. Bahkan ini kakakku sendiri, kakak pribadi. Jadi dulunya Pribadi. kakak kandung, Nggak private. kakak kandung, mbak gitu. Jadi dulunya content creator, terus mungkin karena good looking atau apa, template-nya jadi MUA gitu. Kan gitu kan biasanya. Atau mungkin bergerak di fashion gitu kan, kalau yang selebgram yang cewek-cewek gitu. Iya. Kalau dari teman-teman ada pandangan nggak nih setelah ini shift-nya kemana gitu? Nah, ada itu aku pengen denger dari Mas Lara dulu. Kalau untuk setahun 2 tahun terakhir ini tetap mengkonsep akunku itu menjadi lebih serius kayak dokumenter gitu, Mas. Jadi kayak misalnya kan
apa yang aku lakukan di Street Coffee itu kan hanya meliput Street Coffee, meliput kamu dan lain itu hanya embrio banget. Yap. Yang cuma ala kadarnya aja. Aku pengen mengangkat sebuah isu. Jadi kayak misal by tema itu kayak misalnya kemarin kontenku tuh lagi rame banget yang aku bahas terkait gula. Kopi gula itu. Itu sebenarnya itu kan berarti kan aku udah pembahasan tentang gula sepertinya sedang seksi banget ya. Itu aku bisa bikin serangkaian video semi dokumenter gitu. Kalau di tulisan jurnalis itu sebutnya feature. Tulisan feature. Aku bisa membuat video dokumenter terkait itu, terkait tren penggunaan gula, terkait isu diabetes, terkait apa pokoknya nanti aku mendatangkan narasumber yang kompeten di bidang itu. Jadi aku pengen menjadi ya katakanlah asumsi distriknya. Malaka projectnya follow the street lah. Aku pengen membuat seperti itu. Nah, gimana cara mendapatkan duit ya kan kita tinggal cari brand-brand yang mau tap in produk di ini loh. Aku punya ide untuk membuat video seperti ini dengan exposure segini dan aku merasa brand itu cocok untuk mensponsori ini. Tolong danai gitu. Akhirnya akan menjadi media seperti itu sih. Kalau pandanganku ya setahun 2 tahun ini dan itu memang dalam waktu dekat akan segera aku coba mulai gitu. Karena dengan konsep seperti itu aku hanya butuh 2-3 video pembahasan dalam 1 tahun untuk menutup keseluruhan biaya kebutuhanku selama setahun mendatang gitu. Jadi salah satu apa istilahnya apa ya? Monetisasinya salah satunya akan ke sana. Berarti itu harus kuat banget di pengembangan konteksnya ya? Betul, dan aku memang menyukai hal itu. Aku menyukai bagaimana, ya kan berawal dari nulis kan. Sebenarnya kan itu tuh hanya mengubah konsep jurnalisme tulisan menjadi sebuah video kan. Dan menurutku aku ada cukup kapabilitas di bidang itulah. Tinggal nanti mengajak kerjasama videografer dan lain yang sudah ada di sekitarku gitu kan. Dan contohnya itu. Contohnya itu. Nah, karena sebagai konten kreator kan pekewoh itu apa sih bahasa Indonesia? Tidak nggak enakan kalau mau nabrak brand gitu kan. Ya berarti kan aku tinggal butuh orang yang nyari brand. Selama ini kan aku hanya terima brand datang kan. Inbound dari. Jadi sebenarnya aku tuh belum full memonetisasi kontenku. Sebenarnya belum full itu. Aku hanya kalau ada ya aku terima, kalau enggak ya aku nggak nyari. Tapi kan akan ada momen dimana kalau itu memang mau jalan, aku harus yang output. Iya, butuh operasional yang tinggi juga kan. Aku akan hire satu orang yang memang untuk nyari itu, untuk nyari. Ya intinya Larka mau bikin project ini danai. Salah satu yang akan aku lakukan itu sih di akun Larka itu nanti. Kurang lebih seperti itu. Keren ya? Sangat keren. Jadi bener-bener berkonsep loh. Iya bener. Bener-bener sangat planning. Strategik banget. Kalau kamu deh? Kalau aku ya sementara ya mungkin mirip ya. Ada beberapa produk yang mereka sudah inbound, udah nawarin. Ya nanti aku tabung kalau misal udah bisa bikin kandang kambing aku pulang sih. Udah itu aja sih intinya sebenarnya. Aku pengen hari-hari ngarit gitu. Karena ini udah satu ini dari nama tuh udah Farid, ngarit itu kayaknya bayangkan tuh pagi-pagi bikin cappuccino, makan getuk, habis itu ngarit, ngelus kambing, kan enak tuh hidup tuh. Ya, ada sedikit nyata. Apa? Iya bulan depan datang ke rumahku ya. Apa? Dirimu beli kambing? Baru bikin kandang. Serius? videoin, tak fotoin kalau udah jadi kandangnya sudah jadi. Itu karena bapak itu pengen dulu bapak pernah punya kambing waktu zaman masih kecil. Dan bapak bilang, bapak udah pensiun lama, kita emang beli kambing ya. Aku mikir kayaknya kalau misal di rumah kebetulan ada kebun warisan dari mbah yang udah diwarisin ke keluarga besar. Dan tidak akan ada plan untuk dijual kan itu, karena memang warisan dari mbah. Jadi surat tanahnya pun nggak dipecah. Nah, jadi kalau misal di sana nanti bisa bikin kandang, ya sebenarnya harapannya keluarga yang semakin keluarga turun dari mbah terus ke bapak turun lagi kan bakal semakin renggang kan pasti. Nah, maksudnya dengan satu lahan yang emang warisan dari kakek itu, kalau misal keluarga bisa nyari rezeki bareng-bareng di situ. Kan ya harapannya semoga keluarga bisa makin kumpul lagi. Lebih guyup ya. Lebih guyup. Ya mungkin itu ya, konten itu dia ya sebagai perantara aja sih. Siapa tahu nanti ada yang minat buat beli kambing kurban ya.
Oh, jualan bisa. Iya, jualan kambing. Jualan kambing. Jualan Oke, kambing. oke. Kayaknya hidup kayak gitu tuh asik sih. Pagi bikin kopi, ngasih makan kambing, Kopinya cappuccino. cappuccino ya kan, ngaret cappuccino bukan? ya. Hah? Gude bukan? Makasih. Oke, oke. BTW ini karena udah 30-an menit, Oke. 40 Bang. 40 menit, jadi kita cukupkan obrolannya. Nanti kita akan sambung lagi. Oke. Kita harus mikirin pertanyaannya lagi. Oke, mikir lagi Konteksnya berarti apa ya. yang mau dibahas. Makasih ya udah nyempetin sama-sama. waktu buat Wira Talk. Terima kasih sudah makasih dikasih kesempatan. nonton Wira Talk. Semoga ada yang ngerasa relate dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua.